Sobat Epic, sudah sangat wajar bagi seorang kepala negara untuk mempunyai banyak musuh. Bahkan terkadang musuh-musuh mereka tidak hanya dari luar saja, tetapi juga di dalam pemerintahan mereka sendiri, seperti kepala negara Rusia satu ini, siapa lagi kalau bukan Vladimir Putin. Saat ini Vladimir Putin mungkin adalah politisi yang paling tidak disukai di dunia. Namun bukan hanya sejak konflik Ukraina saja, Vladimir Putin telah lama memiliki banyak musuh yang ingin membunuhnya. Sejak ia mulai menjabat pada tahun 1999, sudah ada 43 kali upaya pembunuhan untuk melengsarkannya. Dalam video ini kami ingin membahas bagaimana ia dapat selamat dari upaya-upaya pembunuhan yang paling spektakuler. Selain faktor keberuntungan, para bodyguard keamanan Putin juga memainkan peran penting dalam menjaganya tetap hidup. Jadi, jika kalian ingin melihat lebih banyak lagi tentang upaya pembunuhan gaya Hollywood terhadap orang yang mungkin paling ditakuti di zaman kita saat ini, pastikan untuk terus mengikuti perkembangannya hanya di Story Epic. Mari kita mulai dari tahun 1999, ketika Putin akan mengambil alih tampuk pemerintahan di Rusia sebagai Perdana Menteri dan juga menjadi salah satu orang terpenting di negara itu sebagai seorang kepala dinas rahasia. Namun karena perannya inilah Putin memiliki banyak sekali musuh. Salah satunya adalah ancaman terbesar bagi Rusia yang baru saja terbentuk dan sebuah organisasi yang menimbulkan ketakutan dan teror di seluruh dunia, mafia Rusia. Menurut Kementerian Dalam Negeri Rusia, pada akhir 1990-an, ada sekitar 3 juta orang yang menjadi anggota kejahatan terorganisir di Rusia. Selain bisnis yang jelas-jelas ilegal seperti perdagangan narkotika, senjata, atau manusia, mafia juga mengendalikan banyak perusahaan pada saat itu dan memiliki pengaruh bahkan dalam politik tingkat tinggi. Namun Putin yang saat itu masih berusia 47 tahun menentang para mafia dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala dinas rahasia. Akibatnya, ia dengan cepat menjadi target dari beberapa Godfather. Menurut beberapa laporan, para Godfather dari kejahatan terorganisir tersebut merencanakan pembunuhan Putin menggunakan bom mobil pada tahun 1999, tetapi Putin berhasil melarikan diri sebab saat itu Putin mendapat peringatan tepat waktu dan ia masuk ke mobil lain dalam waktu singkat. Namun sejak hari itu, Presiden Putin kemudian membangun pasukan keamanan untuk dirinya. Pasukan keamanan yang dibuatnya hampir tak bisa dihancurkan, bahkan mereka selalu bisa melindunginya dari serangan yang paling terang-terangan sekalipun. 3 tahun kemudian, upaya pembunuhan terjadi lagi, dan Putin berhasil diselamatkan dari serangan tersebut pada detik-detik terakhir. Pada saat itu, Putin sedang berada di Moskow dan dalam perjalanan kembali ke Kremlin dengan mobilnya dari sebuah acara eksternal. Namun menurut laporan saat itu, seorang pria tak dikenal telah mengintai rute iring-iringan mobil Putin tersebut dan menempatkan mobilnya sendiri di persimpangan jalan. Mobil di persimpangan jalan tersebut ternyata syarat dengan bahan peledak seberat 40 kg. Jika bom ini meledak pada saat yang tepat, bom tersebut tidak hanya akan menghancurkan iring-iringan mobil Putin, tapi mungkin juga menewaskan ratusan orang tak berdosa. Namun untungnya hal itu tidak terjadi. Pas Pampres mengetahui hal ini dan mengubah rute iring-iringan tanpa basa-basi. Sementara itu, banyak warga tak menyadari adanya bom itu dan mengira iringan mobil Putin secara spontan mengambil rute yang berbeda. Di waktu yang sama, bom berhasil dijinakkan oleh regu evakuasi dan tak seorang pun mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Namun upaya pembunuhannya kali ini menyebabkan Putin lebih meningkatkan langkah-langkah keamanannya saat ia sedang berada di jalan. Sementara itu, sang presiden tak lagi mengendarai Mercedes S600, melainkan sebuah limosin bernama Oro Senat yang dibuat khusus untuknya. Oro Senat mungkin merupakan mobil teraman di dunia. Selain jendela dan ban anti peluru, mobil ini juga seharusnya menawarkan perlindungan terhadap serangan bom yang melibatkan beberapa kilogram bahan peledak. Alasan keamanan ini terletak pada bobot mobil itu sendiri. Dengan berat 7 ton, Oro Senat hampir 2 kali lebih berat dibandingkan Rolls-Royce seri terbaik dan dengan demikian menawarkan perlindungan yang lebih mumpuni terhadap hampir semua serangan. Nah, selain upaya pembunuhan yang terjadi di jalan, ada juga upaya untuk membunuh Putin dari dalam mobil. Salah satu yang paling berbahaya terjadi pada tahun 2012.
Tak lama sebelum protes di Kiev terhadap pemerintah pro-Rusia dimulai, Putin mengunjungi Ukraina sekali lagi untuk bertemu mitranya saat itu, Viktor Yanukovych. Namun bahkan sebelum protes dimulai, Putin sudah memiliki banyak musuh di Ukraina yang menganggap dirinya sebagai ancaman terbesar bagi negara mereka. Oleh karena itu, mereka ingin menyingkirkan Putin dengan cara apapun. Meskipun masih belum diketahui apa yang sebenarnya mereka rencanakan, Dinas Rahasia Ukraina yang masih bekerja sama dengan Dinas Rahasia Rusia pada saat itu melaporkan bahwa mereka telah menangkap sekelompok pelaku individu yang berencana untuk membunuh Putin. Untuk hal ini, Dinas Intelijen Ukraina melapor langsung ke FSO yang dipenuhi petugas keamanan terbaik di dunia. FSO sendiri adalah kelompok khusus yang dibentuk oleh Putin dengan tujuan untuk melindungi dirinya sepanjang waktu. FSO secara eksklusif terdiri dari mantan agen KGB terbaik dan perwira intelijen paling tangguh di Rusia. Mereka dilatih secara khusus untuk memberikan keamanan bagi Putin. Pengaruh mereka begitu besar sehingga mereka dapat mengesampingkan langkah-langkah keamanan yang dibuat oleh polisi dan militer, menjadikan mereka salah satu otoritas paling kuat di negara ini. Bos mereka, Viktor Zolotov, sangat ditakuti sehingga ia tak lagi diizinkan masuk ke Uni Eropa atau Amerika Serikat. Rekan tinju dan judo Putin yang sudah lama menjadi kolega Putin juga berasal dari dinas rahasia dan sekarang menjadi salah satu jenderal terkenal di Rusia yang juga memainkan peran penting dalam konflik dengan Ukraina. Sebagai kepala FSO dan juga agen-agennya, mereka selalu berpakaian hitam agar lebih menakutkan lawan-lawannya. Tugas utama mereka tentunya adalah menjaga agar Putin tetap hidup. Nyawa Putin juga terancam pada tahun 2002 ketika ia mengunjungi Azerbaijan, sebuah negara bekas pecahan Uni Soviet. Meskipun Azerbaijan pernah menjadi bagian dari Rusia, pada tahun 2002 Putin tidak disukai di negara dengan mayoritas muslim itu. Hal itu dikarenakan Putin sebelumnya pernah memimpin konflik berdarah di Chechnya dan karena itu ia menerima banyak kritik terutama dari dunia Arab sehingga Putin adalah sosok yang dibenci oleh banyak orang di Azerbaijan. Ketika Putin berada di sana, ada seorang pria yang melakukan perjalanan khusus dari Irak demi menyingkirkan Putin untuk selamanya. Namun rencana ini berhasil digagalkan dan pria itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Tetapi hal yang jauh lebih mencolok adalah siapa yang menggagalkan pembunuhan itu. Di dalam FSO ada organisasi khusus yang disebut SBP yang bahkan bekerja lebih terang-terangan dan juga hanya peduli dengan keamanan Putin. SBP mempekerjakan pengawal pribadi Presiden Rusia. Namun untuk mendapatkan pekerjaan ini, kalian harus memenuhi persyaratan yang hampir tak masuk akal. Pertama, kalian harus menjadi salah satu dari 100 tentara elit terbaik di Rusia. Selanjutnya, kalian harus berusia antara 19 hingga 45 tahun dan tinggi badan tidak boleh kurang dari 1,85 meter. Selain itu, mereka harus berada dalam kondisi fisik yang prima agar dapat dengan mudah menyelesaikan latihan kekuatan dan kebugaran, tidak peduli seberapa sulitnya. Selain persyaratan fisik, di atas semua itu yang paling penting adalah kemampuan mental. Menurut beberapa laporan, mereka yang ingin melindungi Putin sebagai pengawal SBP harus mampu berbicara dalam 5 bahasa dan memiliki pengetahuan politik yang baik agar selalu dapat memberikan keamanan saat presiden berada di luar negeri. Selain itu, mereka juga mempelajari langkah-langkah psikologis yang canggih dan diduga dapat membaca raut wajah dengan sangat baik dari kejauhan, sehingga mereka selalu tahu siapa yang berencana menyerang Putin dan siapa yang tidak. Mereka juga tidak selalu tampak seperti pengawal pada umumnya. Sebaliknya, mereka sering menyamar sebagai pengusaha agar tidak dikenali oleh calon penyerang Putin. Terlebih lagi, senjata yang mereka gunakan juga sangat tidak mencolok. Di antaranya, mereka memiliki koper yang terlihat normal tetapi dapat menjadi perisai anti peluru jika terjadi bahaya. Contoh lainnya, mereka menggunakan payung yang tak hanya anti peluru, tapi juga dilengkapi dengan slot magazine untuk berjaga-jaga. Di saat yang sama, para penembak jitu Rusia memberikan perlindungan jarak jauh bagi Putin. Mereka pun bisa menembak kapan saja, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Ngomong-ngomong, petugas polisi biasa tidak diizinkan untuk mendaftar ke SBP.
Sebab petugas polisi biasa seringkali hanya dilatih untuk meredakan situasi berbahaya, sehingga mereka dianggap tidak cukup kejam dan akan ragu-ragu untuk segera menghabisi para penyerang Vladimir Putin. Namun bahaya penyerangan tidak harus selalu mengintai dari pembunuh yang terlihat jelas. Pada tahun 2002, di antara upaya yang secara terang-terangan, ada upaya halus untuk membunuh Presiden Putin yang juga berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, Presiden Rusia itu sedang mengunjungi kota Yalta di Crimea. Meskipun tidak diketahui siapa yang mencoba membunuh Putin, pengawal pribadinya mengetahui bahwa ada sebungkus selai beracun ketika sarapan prasmanan dihidangkan. Karena Putin diduga suka makan selai, para pembunuh tampaknya berpikir bahwa akan masuk akal untuk meracuni Putin dengan cara ini. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Putin tidak hanya bepergian dengan banyak food tester yang bertugas mencicipi makanan, tetapi juga menyuruh stafnya memeriksa setiap makanan asing untuk mengetahui apakah ada racun atau tidak. Sementara itu, Putin juga sangat teliti sehingga ia tak pernah bepergian tanpa koki pribadinya. Koki pribadinya selalu memastikan agar tak ada hal yang tak diinginkan masuk ke dalam makanan Presiden Rusia tersebut, bahkan saat berada di dapur di negara asing sekalipun. Putin sendiri bahkan hampir selalu minum dari botol airnya sendiri, karena bisa saja gelas yang disuguhkan padanya diolesi racun pada bagian dalamnya. Namun upaya pembunuhan yang kita bahas di penghujung video ini, kita kembali ke sesuatu yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun Putin mungkin memiliki orang-orang terbaik untuk melindunginya dari musuh-musuh eksternal, di masa lalu ia pernah disergap oleh orang-orang dari jajarannya sendiri. Misalnya ketika ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris pada tahun 2003. Di sana, Dinas Rahasia Inggris MI6 memperingatkannya bahwa 2 mantan agen Dinas Rahasia Rusia sedang merencanakan serangan terhadap Putin. Berkat kerjasama Dinas Rahasia Inggris ini, para pembunuh Putin itu dengan cepat dilenyapkan. Akan tetapi Putin menjadi lebih berhati-hati setelahnya untuk menemukan musuh dalam selimut alias musuh dalam jajarannya sendiri dengan lebih cepat dan juga demi melindungi dirinya sendiri, ia membentuk pasukan pribadi yang bertanggung jawab atas keamanan dirinya di Rusia. Sebagian dari pasukan ini hanya terdiri dari para wanita yang tak hanya melindungi Putin, tetapi juga mencari pengkhianat yang ada di dalam dinas rahasia. Tentara wanita ini mempunyai peran yang sangat penting, sehingga Putin memberikan instruksi langsung kepada mereka, serta tidak membiarkan orang-orang yang membenci dirinya melakukan berbagai ancaman dan upaya pembunuhan seperti biasanya. Sobat Epic, tak terasa kita sudah sampai di akhir video nih. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya mengenai apa yang paling berkesan dari video kali ini. Jika kalian juga tertarik dengan detail mengenai bagaimana Putin dilindungi secara ketat dan hadiah-hadiah mewah apa yang dia berikan kepada para pengawalnya, lihatlah videonya hanya di Story Epic. Sampai jumpa lagi di lain waktu.